Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum mengumumkan lokasi ibu kota baru, Presiden Joko Widodo sempat menjelaskan 3 alasan mendasar untuk menentukan wilayah ibu kota baru nantinya. 3 alasan mendasar tersebut antara lain adalah masalah infrastruktur, fasilitas pendukung, dan lokasi yang terpisah dari pusat ekonomi dan juga bisnis. Menurut Presiden Joko Widodo, Kalimantan Timur memiliki infrastruktur yang sangat lengkap, yaitu berupa bandara internasional, pelabuhan laut, juga jaringan jalan tol. Keberadaan untuk infrastruktur tersebut akan menghemat biaya untuk pembangunan ibu kota baru nantinya. Selain daripada itu, Presiden Joko Widodo memandang lokasi Kalimantan Timur berada di tengah lintasan tol Balikpapan Samarinda, yang sangat mendukung lokasi tersebut menjadi ibu kota baru. Lokasi strategis tersebut dinilai mampu bersinergi dengan wilayah lainnya di Kalimantan Timur, misalnya Balikpapan yang juga memiliki bandara internasional yang sangat megah. Lalu di Samarinda juga kini telah tersedia bandara internasional, jadi untuk pembangunan ibu kota baru tidak perlu membuat bandara lagi. Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, Kalimantan Timur punya 8 keunggulan untuk menjadi lokasi ibu kota baru nantinya. Hal pertama yang menjadi keunggulan Kalimantan Timur yaitu dekat dengan 2 bandara internasional. Yang pertama adalah Bandara Internasional di Balikpapan, yaitu Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, dan bandara di Samarinda yang akan menjadi bandara penyangga untuk ibu kota baru nantinya, yaitu Bandara Internasional Haji Pangeran Tumenggung Pranoto. Hal kedua yang menjadi keunggulan Kaltim adalah dekat dengan akses jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99,35 km. Hal ketiga, Kaltim dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Keempat, Kaltim juga memiliki infrastruktur jaringan energi dan sumber air bersih yang mumpuni. Hal kelima yang menjadi keunggulan Kaltim adalah memiliki struktur demografi heterogen. Maksudnya, sebagian besar penduduk Kalimantan Timur merupakan pendatang, sehingga dapat lebih mudah menerima hal-hal baru dan juga bertemu dengan pendatang-pendatang baru lainnya. Perlu diketahui, dengan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, maka sejumlah aparatur sipil negara atau ASN dari Jakarta pun turut pindah ke kawasan Kalimantan Timur nantinya. Keenam adalah lokasi desalinisasi Kaltim dilewati alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 di sekitar Selat Makassar. Keunggulan tersebut membuat Kaltim bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan. Pasca terpilihnya Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota negara yang baru, kini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat langsung melakukan langkah-langkah pembangunan infrastruktur dasar guna menunjang rencana pembangunan pemindahan ibu kota baru nantinya. Di antara sejumlah infrastruktur dasar tersebut, yang paling krusial adalah akses jalan. Pemerintah Kaltim pun kini tengah menggeber pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda yang tengah dibangun. Proyek jalan bebas hambatan pertama di Pulau Kalimantan ini membentang sepanjang 99 km lebih yang akan menghubungkan 2 kota besar utama di Pulau Kalimantan, yaitu ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan juga pusat ekonomi dan bisnis serta jasa terbesar di Pulau Kalimantan, yakni Kota Balikpapan. Jalan tol ini secara keseluruhan akan melintasi kawasan dari ibu kota baru Indonesia, yakni melintasi kawasan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain jalan tol Balikpapan Samarinda, kedepannya pun akan dibangun jalan tol baru yang akan menghubungkan kota Balikpapan selaku gerbang utama ibu kota negara menuju ke kawasan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasar Utara yang telah ditetapkan menjadi lokasi inti dari ibu kota negara nantinya. Jalan tol yang akan dibangun tersebut yakni sepanjang 30 km.
Dengan dibangunnya akses jalan tol tersebut, maka akses dari kota Balikpapan menuju kawasan inti ibu kota baru nantinya dapat ditempuh dalam waktu 30 menit melalui perjalanan jalan tol tersebut. Selain jalan tol, akan dibangun pula jembatan tol Teluk Balikpapan yang akan menghubungkan pusat kota Balikpapan, Bandara Internasional Sepinggan, Pelabuhan Laut Semayang dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jembatan tol laut ini akan dibangun membentang sepanjang lebih dari 15 km dan akan menjadi jembatan tol laut terpanjang di Indonesia. Dari segi kelistrikan, berdasarkan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2019 hingga 2028, kapasitas listrik di Provinsi Kalimantan Timur tercatat 1058,5 MW. Listrik tersebut berasal dari 123 unit pembangkit listrik dari berbagai jenis, diantaranya adalah PLTU, PLTG, PLTGU, dan PLTD. Adapun daya mampu kelistrikan Kaltim sebesar 959,2 MW. Hingga tahun 2028, rencananya akan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1229 MW. Selain daripada itu, masih ada potensi pembangkit listrik yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan seperti PLTA Boh sebesar 270 MW, PLTA Mentarang sebesar 300 MW, PLTA Tabang 240 MW, dan PLTBM Penajam Pasar Utara 9,5 MW. Dari segi jalur lalu lintas penerbangan, Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki dua infrastruktur yang sudah sangat layak. Terdapat dua bandara besar berstandar internasional di provinsi tersebut, yaitu Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di kota Balikpapan dan Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pramnoto di kota Samarinda. Kedua bandara tersebut akan terus dikembangkan dan diperbesar guna untuk persiapan menyambut ibu kota baru nantinya. Kedepannya juga kedua bandara tersebut akan saling terkoneksi di mana Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan akan diprioritaskan sebagai bandara utama ibu kota baru nantinya, di mana bandara tersebut akan melayani penerbangan internasional maupun domestik ke seluruh penjuru tanah air. Lebih daripada itu, bandara di kota Samarinda yaitu Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pramnoto akan difokuskan sebagai bandara pendamping Sepinggan dan akan difokuskan melayani penerbangan domestik. Saat ini, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Pulau Kalimantan. Bandara Sepinggan hanya berjarak 11 km dari jantung kota Balikpapan. Dengan terminal megah dan serba modern, tertata dengan bersih dan rapi, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman adalah gerbang udara yang pantas bagi ibu kota baru nantinya. Bandara Sepinggan ini berada di area lahan seluas 300 hektar. Bandara ini menjadi salah satu bandara tersibuk di Indonesia dengan melayani lebih dari 8 juta penumpang per tahunnya. Kedepannya, jika Jakarta pensiun sebagai ibu kota negara dan hijrah ke Provinsi Kalimantan Timur, tak pelak bandara di kota Balikpapan ini akan menjadi pintu gerbang utama ke kawasan ibu kota baru Republik Indonesia nantinya.